Komunitas mania seduluran saklawase. Di episode ini Koma hadir kembali tentunya dengan episode yang menarik, namun sedikit beda nih pemirsa. Apa sih yang membuat beda? Langsung aja yuk kita sapa Widya. Halo pemirsa Komunitas Mania, kali ini saya Widya Ningtyas sedang berada di event Kairos Fashion Model Indonesia. Nah, event ini cocok banget buat kalian yang tertarik dengan dunia modeling dan fashion show. Kira-kira keseruannya apa saja ya yang ada di rangkaian acara hari ini? Ayo ikutin Widya yuk! Betul sekali apa yang dikatakan Widya, bagi kalian pecinta modeling dan fashion show, gak ada salahnya selama 30 menit ke depan menyaksikan Koma episode kali ini. Karena memang seru sekali dan tentunya bersama Kairos Entrepreneur. Nah, saat ini Kairos Entrepreneur sedang mengadakan event, yakni event Fashion Model Contest yang berlangsung 2 hari, yakni 22 dan 23 Mei 2024 lalu. Namun keseluruhan event Kairos berlangsung dari tanggal 22 sampai 26 Mei yang bertempat di Uptown Mall Mijen, Kota Semarang. Nah, namanya juga Fashion Model Contest, pastinya akan bertemu dengan cewek-cewek cantik dan cowok ganteng dengan sejuta talenta. Pastinya pemirsa Koma penasaran kan? Ada apa aja sih? Nah, menurut Ketua Panitia Bapak Pramuji event ini, event Fashion Model Contest ini sendiri berlangsung selama 2 hari saja, yakni runway dan kontes atau lomba fashion show itu sendiri. Namun untuk event keseluruhan berlangsung hingga Minggu 26 Mei. Event ini sebagai wadah untuk memfasilitasi dan mengakomodir bakat-bakat anak muda Semarang supaya memiliki aktivitas positif, tidak terjerumus kepada narkoba. Selain itu, event ini juga sebagai bentuk mengangkat kota Semarang untuk lebih dikenal. Nah, kali ini Widya udah sama panitia event Kairos Fashion Model Indonesia. Nah, Widya sekarang mau tanya-tanya ya Pak, kira-kira apa sih yang melatar belakangi event ini Pak? Ya, jadi sesuai dengan moto kami Kairos itu yang artinya waktunya Tuhan. Ya. Kita mempunyai suatu rencana dan rancangan untuk inilah saatnya dan waktunya kita untuk menjadikan sesuatu yang di luar sana bisa menjadi suatu manfaat. Jadi intinya kita memfasilitasi dan mengakomodir setiap talenta-talenta muda yang mungkin dari luar sana kurang mendapatkan perhatian. Kita memfasilitasi dengan cara-cara memberikan ataupun mengadakan kegiatan yang berorientasi pada bagaimana kita mencari bakat-bakat terpendam. Ke belakang kami juga menggandeng beberapa badan-badan tertentu, terutama untuk seperti gerakan anti narkoba, anti mada dan sebagainya, supaya kita mendapat memfasilitasi dari generasi muda untuk tidak terjerumus ke dalam tindakan-tindakan yang berorientasi pada narkoba, tapi bagaimana kita memfasilitasi mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, terutama untuk fashion show, foto model dan sebagainya, dan bertemakan batik ya. Tentu saja untuk mengangkat batik di Indonesia, khususnya di Semarang. Nah, itu tadi yang melatar belakangi event ini pemirsa. Sangat memotivasi sekali ya. Selanjutnya Widya mau tanya nih Pak, kira-kira setelah terlaksananya event ini ya Pak, nah harapan kedepannya tuh apa ya Pak kira-kira? Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwasanya kita juga menggandeng beberapa media, beberapa badan-badan tertentu, terutama untuk badan pariwisata Semarang pada khususnya. Ya. Kita mau mengangkat event-event ini diadakan untuk mengangkat salah satunya untuk pariwisata di Semarang, untuk mengangkat khususnya di Kopi Kebun dan BSB sehingga Semarang menjadi terkenal lah seperti itu. Ya, wow, sangat memotivasi dan terlihat sangat menarik ya pemirsa. Baik, terima kasih Bapak, terima kasih Ibu atas waktunya. Jadi hari pertama ini diisi dengan kegiatan runway yang diusung oleh para model remaja yang juga akan mengikuti lomba keesokan harinya. Runway ini berlangsung di Kopi Kebun dengan latar belakang Danau BSB yang berada di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Pasti keren sekali pemirsa, apalagi pemandangannya di sore hari. Nah, rasanya nggak afdol jika tidak ngobrol dengan founder Kairos,
karena menurut beliau event ini sebagai ajang bagi kaula muda untuk mengembangkan potensinya dan mengangkat mereka untuk menjadi bintang, karena event ini masih berkelanjutan untuk mengorbitkan peserta ke bidang entertain lainnya. Dan yang terpenting, event Kairos ini mampu menjadi berkat bagi lainnya karena bisa memberikan kebahagiaan. Pemirsa, kali ini kita berkesempatan untuk bertanya-tanya dengan founder Kairos. Bapak siapa ini? Joshua Sam. Joshua Sam. Nah, Pak, Widya mau tanya-tanya nih Pak, kira-kira apa sih yang melatar belakangi atau memotivasi adanya event ini? Ya, kita pengen anak-anak muda sekarang itu bisa mengembangkan talentanya, potensinya, supaya mereka ke depannya itu nggak bingung atau nggak jet-jetan doang gitu, tapi benar-benar bisa jadi bintang, terus jadi berkat buat banyak orang gitu, memotivasi yang lain juga. Wah, cukup menarik ya untuk latar belakang dan motivasinya. Terus kira-kira nih Pak, setelah nanti ada pemenangnya, nah terus ini pemenangnya itu tuh akan diarahkan ke jenjang yang lebih lanjut atau gimana gitu? Ya, betul sekali, kita sudah pikirkan mereka akan langkah berikutnya, entah masuk iklan, entah TV, entah film gitu. Kita akan terus arahkan dia untuk sampai ke puncaknya. Wah, cukup menarik ya teman-teman. Selanjutnya Widya pengen tahu nih Pak, harapan kedepannya sama event ini tuh apa kira-kira? Yang pasti event ini harapannya bisa jadi dampak, jadi berkat buat banyak orang. Mereka boleh merasakan juga apa yang kami rasakan, ikut senang, menikmati semua lah, menikmati fashion, menikmati tren, dan bisa jadi tadi saya bilang jadi bintang. Jadi bintang, wah baik. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Sama-sama, terima kasih. Di acara Runaway yang berlangsung di Kopi Kebun dengan latar danau BSB Mijen, pemirsa Koma akan disuguhkan dengan penampilan menarik para peserta kontes loh. Mereka mengenakan beberapa busana dari desainer-desainer lokal Semarang. Yang pertama, para model atau peserta event kontes model mengenakan busana dari batik Serikandi. Batik Serikandi ini lebih menampilkan kain batik dengan motif yang lebih modern atau tidak pakem dengan menggunakan pewarna alami dari akar kayu mahoni dan pohon jolawe. Karena menggunakan pewarna alami sehingga lebih ramah lingkungan dan warnanya pun terlihat lebih soft. Pewarna alami bisa mengeluarkan warna yang lebih mencolok atau ngejreng dengan melakukan proses pewarnaan hingga berkali-kali, sehingga hal tersebut menjadikan nilai kain batik Serikandi lebih eksklusif. Nah teman-teman, saat ini kita sedang bersama Bu Ria nih, pemilik Rumah Batik dan Edukria ya Bu, daerah Mijen ya. Nah, Widya mau tanya-tanya nih Bu, kira-kira kenapa sih Bu Ria bisa kecantol ikut gabung dalam event ini? Karena di event ini menonjolkan tentang batik. Karena kebetulan saya pengrajin batik. Oh, wah ternyata pengrajin batik di sekitar sini pemirsa. Apa yang akan Ibu tampilkan atau yang menjadi ciri khas Bu Ria nih dalam event ini nih Bu? Yang ditampilkan apa? Kira-kira batik apa? Kebetulan saya mengusung tentang batik saya. Di sini motif-motif saya itu kebanyakan kan kita kan nggak begitu suka ya. Tentang itu fashion yang kuno atau model-model atau gambar-gambar yang kuno. Di sini saya merancang sendiri gambar batik yang tidak kuno tetapi kontemporer yang nanti akan banyak diminati oleh masyarakat sekitar, terutama kaum mudanya. Jadi apalagi di sini batik saya menonjolkan batik tulis dengan pewarnaan alam. Jadi pewarnaan alam di sini itu adalah pewarnaan yang digunakan dari kulit-kulit pohon atau daun-daun. Jadi kita bisa minimalisir untuk limbahnya. Untuk limbah pewarnaan alam itu sendiri ramah lingkungan. Dan untuk ibu-ibu seperti saya bisa dijadikan pupuk tanaman gitu Mbak. Wah, sangat menarik ya pemirsa. Kira-kira boleh dilihat nggak Bu salah satu motifnya Bu dalam kainnya Bu? Boleh, ini motifnya. Salah satunya ini adalah motif buketan atau bunga dan kupu-kupu taman ya pemirsa. Di sini kita menggunakan pewarnaan alam dari kulit akar pohon mangrove. Yang banyak di sini ya, di Semarang ada ya pohon mangrove itu, tahu semua ya di sini. Jadi kita rebus kemudian jadi warna, namanya pewarnaan tinggi.
Yang kedua adalah dari pohon biji jolawe. Itu ada keluar warnanya hijau ini gitu pemirsa. Jadi dari limbah yang kita godok itu kembali tadi sudah saya ceritakan bisa dijadikan pupuk untuk ibu-ibu semua. Wah, sangat keren sekali ya. Baik, terima kasih ya Bu Ria. Sama-sama, Mbak. Semoga nanti kita bisa lihat ya motif-motif batik yang dipamerkan Bu Ria. Terima kasih Bu. Pemirsa Koma, selain para model kontestan mengenakan dan mengenalkan karya batik Sri Kandi, selanjutnya para peserta mengenakan batik dari IC Batik. Produk IC Batik ini terlihat mewah, modern, dan kekinian. Terlihat dari model busana yang ditampilkan, mulai dari outer yang dipadupadankan dengan topi sehingga terlihat lebih casual, hingga busana-busana yang formal. Dan yang terakhir, para kontestan model Indonesia naungan Kairos mengenakan busana dari Maisri Batik dengan ciri khas berwarna hitam putih. Model busana lebih ke gamis maupun jubah. Terlihat misterius sekali ya, namun tetap cantik dan elegan walau berwarna hitam dan putih. Nah, kali ini Widya sedang dikerumuni oleh para peserta nih yang ikut event kali ini, event oleh Kairos. Nah, sekarang Widya mau tanya-tanya ya teman-teman, kira-kira apa sih motivasi kalian buat ikut event Kairos Fashion Model ini? Motivasi kami sih ingin kayak punya pengalaman jadi modeling ya, kayak di dunia modeling itu gimana sih, terus besok untuk masa depan kami itu ya modeling ini jabat bagaimana, apakah ini jadi passion kita atau bukan gitu. Wah, keren ya motivasinya. Dia juga pengen nih kalau kayak gini. Terus kira-kira bajunya yang bakal kalian pakai nih apa? Dan mungkin ada filosofinya atau kenapa kalian pakai baju itu? Siapa nih? Baju yang kami pakai sih batik mempunyai motif tersendiri sih, ya, kayak menarik gitu, menarik perhatian orang-orang yang ingin melihatnya. Jadi tetap mau memamerkan batik, cuman dengan cara yang lebih modern ya. Nah, iya. Terus kira-kira kalau Widya boleh tahu nih ya, persiapan kalian untuk event fashion show ini apa sih? Persiapannya tadi pelatihan jalan, Ya. terus membuat collab bentuk V. Bentuk V? Iya. Ya, terus? Persiapan baju, tadi coba baju batik, Terus make up. ya. Terus apa lagi? Udah, itu aja. Tapi udah keren dong, udah keren banget. Tapi ini udah persiapannya udah, menurut kalian udah berapa persen nih? Udah ya sekitar 90% siap lah. Siap ya. Terus kira-kira kalian tuh tahu event ini tuh dari mana sih? Jadi tuh kita tuh tahu event ini tuh kayak lewat media online. Ya, terus kita kayak wah, eventnya sangat menarik. Jadi kita tuh tertarik untuk mengikuti ini. Media online-nya apa tuh? Ada di IG, Instagram, TikTok juga. Oke. Terus sekarang aku mau tanya, seberapa optimis sih kalian untuk menang dalam fashion show Kairos ini? Kita tetap optimis sih. Kita tuh selalu optimis karena kita akan menjadi bintang dan tetap Desli. Wah, oke, terima kasih teman-teman.
Kalau kemarin kita sudah lihat ya teman-teman, para peserta yang lagi runway terus menggunakan desainer-desainer lokal seperti Maisri Batik, Sri Kandi Batik, dan IC Batik di Kopi Kebun dan Danau BSB dengan view sunsetnya. Kali ini adalah puncak acaranya yang berada di Uptown Mall BSB. Para peserta akan menampilkan busana-busana terbaik mereka untuk berlomba-lomba menjadi juara. Tapi sebelum mulai nih pemirsa, Widya mau ajak kalian untuk melihat selain lomba fashion show dari Kairos Fashion Model Indonesia, kira-kira ada apa aja ya? Karena katanya tuh ada tenan-tenan UMKM. Yuk ikuti keseruannya. Pemirsa Koma, sebelum kita menyaksikan lomba fashion show puncak acara dari Kairos Fashion Model Indonesia 2024, rasanya kurang afdol bila belum berkeliling ke tenan-tenan UMKM yang ikut memeriahkan event dari Kairos Entrepreneur loh. Yap, ternyata banyak sekali yang menarik loh. Nah, ternyata tenan-tenan UMKM di sini tuh cukup lengkap ya pemirsa. Ada fashion, kuliner, bahkan ada handicraft, bahkan tadi Widya sempat lihat ada buat para kolektor mainan-mainan mobil-mobilan. Terus selanjutnya ada juga bahkan sepeda listrik pemirsa. Yuk kita lihat lebih dekat. Pemirsa bisa menjumpai stand kuliner, aneka kuliner dari empek-empek, sosis, cilok, takoyaki, sushi, dan masih banyak yang lainnya loh. Selain itu juga terdapat stand handicraft hingga aksesoris. Nah, sekarang Widya udah berkesempatan untuk mewawancarai salah satu pemilik tenan di sini ya. Dengan Ibu siapa ini? Dengan Wulan, Mbak. Nah, Ibu Wulan. Kira-kira Bu Wulan di sini jualan apa nih, Bu? Jualan craft, Mbak. Kita bikin sendiri, produksi sendiri. Wow. Kita udah pasarin sampai ke seluruh Indonesia, kirim juga kemana bisa semua. Iya, ini bagus-bagus ya craftnya ya. Jadi ini sudah dipasarkan ke seluruh Indonesia ternyata teman-teman. Terus kira-kira perasaannya Bu Wulan nih ketika ikut tenan di event Kairos Fashion Show ini gimana, Bu? Seneng banget, antusias banget karena banyak banget yang akan datang ke sini dan untuk memperkenalkan produk-produk saya juga. Oke, terima kasih Bu Wulan. Selain kuliner, handicraft juga terdapat stand fashion loh pemirsa Koma. Buat kalian pecinta baju pre-love juga ada loh. Biasanya baju pre-love ini terkenal murah dengan kualitasnya yang lumayan bagus pemirsa. Pemirsa, kali ini Widya mau mewawancarai salah satu tenan fashion yang ada di event kali ini. Nah, kali ini Widya sama siapa ini? Sama Mbak siapa ini? Saya Alicia. Mbak Alicia. Kira-kira Mbak Alicia ini menjual baju-baju thrift ya, Mbak? Kalau saya lebih ke pre-love sih. Ya, jadi awal mulanya itu dari barang-barang pribadi, terus akhirnya dikembangin. Wah, dari barang-barang pribadi pemirsa ternyata. Nah, kira-kira ini modelnya tuh lebih ke arah mana, Mbak kalau ini? Kalau saya memang khusus untuk cewek-cewek aja gitu. Terus lebih banyak koleksi dress-dressnya. Bahkan ada dress pesta juga, terus ada gaun, cuman kebetulan lagi nggak dibawa gaunnya karena kita keluarin yang dress-dress aja. Iya, nih dressnya cantik-cantik pemirsa. Terus dia mau tahu nih kira-kira harganya tuh mulai dari berapa sampai berapa nih, Mbak? Iya, kalau kita mulai dari 35.000 sampai 150.000 kali. Cukup murah ya pemirsa, 35.000 loh sudah mendapatkan baju-baju cantik ini gitu. Mana perasaan Mbak Alicia tadi untuk ikut event ini, Mbak, tenan di sini? Kebetulan banget ini adalah kali pertama saya ikut event. Pertama iya. kali? Biasanya paling cuma lewat online, Instagram gitu, ataupun kita buka offline di rumah aja gitu. Terus ini juga pertama kali ikut. Ya excited karena antusiasnya juga cukup bagus ya. Kemarin tuh juga cukup banyak yang datang ke sini buat beli juga. Oh ya, wah. Kira-kira apa namanya ini, Mbak? Mungkin boleh dipromosiin sekalian apa? Relove. Oh, ada di belakang itu Relove. tulisannya. Ya. Oke. Boleh cek nanti di Instagram. Oke, terima kasih Mbak atas waktunya. Nah, ternyata stand fashion pre-love ini banyak sekali model busana yang ditawarkan loh.
mulai dari busana pesta, celana, blus, jaket, dan masih banyak lainnya. Oh ya, kalau kalian tidak tahu pre-love, Widya jelasin nih. Pre-love itu busana second ya, hampir sama dengan thrifting. Tapi biasanya tetap disortir terlebih dahulu, diambil yang bagus untuk kemudian dijual lagi. Tak terasa sepertinya lomba fashion show Kairos Fashion Model Indonesia 2024 segera dimulai. Mari kita mulai acara pada siang pagi ini. Sebelumnya kita akan berdoa bersama. Selamat datang di Fashion Model Indonesia 2024. Yang pada kesempatan siang hari ini kita segera dimulai dengan percaya menjadi suatu budaya yang siap tempuh, siap diadu dengan produk-produk yang lainnya. Mau jadi bintang? Mau. Oke, yuk mari kita berdoa. Kami mau tampilkan yang terbaik apa yang kami bisa. Kami mau tunjukkan talenta kami, biar kami boleh jadi bintang, biar kami boleh jadi terang, menerangi dunia yang gelap, membuat sukacita buat banyak orang. Terima kasih. Biar Engkau yang beracara dari awal pertengahan hingga akhir acara. Berkati setiap kami hadir di sini. Engkau juga telah mengatur semua dengan baik. Kami percaya. Terima kasih. Oh iya pemirsa, karena pesertanya banyak cewek dan semuanya peduli dengan kecantikan serta penampilan, di event kali ini panitia juga menampilkan demo make up dari salah satu brand remaja loh. Nah, langsung saja pemirsa, kita lihat perlombaan fashion show dengan jumlah peserta sekitar 40 kontestan yang terbagi atas kategori anak-anak dan remaja dewasa. Tema busananya adalah batik yang modern, kekinian, dan mewah. Wah, para kontestan fashion show kali ini tampil percaya diri, elegan, bersinar, walaupun masih anak-anak loh. Kalian pasti juga pengen kan ikut menjadi model seperti mereka? Tentunya bagi kalian yang memiliki hobi maupun minat ke dunia modeling, rasanya tak ada salahnya untuk mengikuti event-event seperti ini loh, karena dapat melatih rasa percaya diri kalian. Gimana pemirsa Koma? Penampilan peserta kategori anak kali ini keren sekali bukan? Nah, sebelum ke kontes selanjutnya, gimana kalau kita saksikan sejenak hiburan yang mau lewat ini? Untuk kategori remaja juga sama pemirsa, temanya adalah batik modern, kekinian, dan mewah. Wah, peserta kategori remaja dewasa ini tampil sangat mempesona kan? Mereka tampil dengan rasa percaya diri, cantik, dan ganteng tentunya. Ditambah busana batik yang mereka kenakan terlihat sangat mewah, kekinian, dan modern sekali loh. Nah, buat kalian yang berusia remaja, daripada kebanyakan bermain gadget, mendingan ikutan event seperti ini loh. Karena lebih positif dan siapa tahu kalian memiliki bakat terpendam di bidang modeling dan entertain. Tentunya event ini dapat menjadi ajang untuk mengasah bakat kalian loh. Saatnya penjurian, pastinya pemirsa penasaran. Kira-kira apa yang menjadi fokus penilaian Dewan Juri itu? Dari segi apa saja sih?
Nah teman-teman, kali ini kita sudah bersama dengan Pak Helvit ya Pak, salah satu juri di event fashion model Indonesia ya. Nah sekarang Widya mau tanya-tanya nih, Pak Hafiz, gimana sih pendapat Bapak tentang penampilan para kontestan hari ini? Oke, jadi sore ini ada lomba di Mall BSP Uptown ya. Pesertanya mereka lomba fashion show ini bagus-bagus. Mereka dalam penampilan, keserasian busana dan panggungnya catwalk menguasai. Tapi tidak kurang juga ada yang peserta yang mungkin baru ya. Tapi nggak apa-apa, mereka berani. Belajar ya, Belajar, harus seperti itu agar nantinya dia akan bisa menguasai atau profesional. Ya, begitu teman-teman. Terus kira-kira Widya mau tahu nih Pak, kriteria untuk penjuriannya tuh, penilaiannya tuh apa aja sih Pak? Ya, sesuai kita dari penjuri sudah mengatakan bahwa penilaian satu dari keserasian busana, ya. Terus yang kedua adalah panggung dan catwalk. Panggung dan catwalk nih pemirsa. Ya, ketiga penampilan. Penampilan gitu. Nah, yang terakhir Widya mau tahu gimana tanggapan Bapak tentang event Kairos Fashion Model Indonesia ini Pak? Ya, ini bagus. Sering-sering diadakan karena di Kota Semarang jarang ya. Sering adakan ini. Ini untuk para generasi muda bisa menyalakan hobinya. Daripada mereka yang tadi saya katakan awal saya sebagai penggiat anti narkoba, mereka daripada main nggak benar ya kan, nyoba-nyoba narkoba, mendingan dibuat acara seperti ini biar dia bisa menunjukkan prestasinya tanpa harus melewati pergaulan yang salah atau nggak benar. Sering harus diadakan. Bagus ini. Nah tuh dapat dukungan penuh dari Pak Hafid ya Pak ya. Kita dukung acara ini. Ya, terima kasih ya Pak atas waktunya. Nah, pastinya kalian sudah tahu kan kriteria pemenang lomba fashion show kali ini? Dan kira-kira siapa sih pemenangnya? Yuk kita simak bersama. Para pemenang mendapatkan piagam dan piala loh pemirsa. Dan menurut penuturan Dewan Juri, piagam tersebut dapat menambah poin ketika para pemenang mendaftar ke sekolah loh. Juara kedua mendapatkan piala dan sertifikat ya, juga yang yang sekolah masih sering menunjukkan bahwa itu sebagai tanda bukti untuk dari prestasi ya. Juara pertama bermenang. Wah, pasti rasanya deg-degan dan senang sekali ketika menyabet menjadi pemenang karena terbayarkan sudah usaha yang lumayan menantang, melelahkan dan menegangkan selama menghadapi perlombaan kontes model ini. Nah, pemirsa Koma, kalau tadi kita sudah berkesempatan untuk mewawancarai salah satu jurinya yaitu Pak Hafid, kali ini Widya mau ngobrol langsung nih sama pemenang lombanya. Yuk ikutin Widya yuk. Perkenalkan, nama saya Gracelyn Annabeth Queen. Nama saya Claudia Cecilia Christy. Seneng sama bisa nunjukin kalau misalnya bisa modeling. Saya merasa bangga sekali. Mempersiapkan kostum latihan untuk lomba ini. Ya, yang pastinya saya mempersiapkan latihan modeling dan percaya diri. Terima kasih. Ya. Keren kan? Dan pastinya tayangan Koma episode ini memberikan inspirasi kalian untuk mengasah bakat dan minat yang kalian miliki. Nah, itu tadi ya rangkaian event Kairos Fashion Model Indonesia 2024. Sekarang saatnya Widya undur diri nih Sobat Koma. Sampai jumpa di episode Koma mendatang.